rotation bisa dibegal oleh tim-tim lain tentunya. Ya, betul. Sementara kita lihat dari Bonafide, dia bakal langsung bergerak ke atas, nggak mau berlama-lama di pinggiran circle. Karena ini bakal ada kemungkinan untuk zona akhir di open field. Betul banget, The Pillars sepertinya sudah mulai terspot oleh IOG. Kunyit akan melakukan sebuah spray dengan Reto dan Evo di sana. Sudah sangat sekarat. Udah ada 3/4 HP yang berkurang. Rensky kembali lagi terkena headshot dan justru Jaxi yang terjatuh di sana dari kendaraannya. Ini adalah sebuah kesulitan tentunya untuk Mort. Tapi di sini ada sebuah fight dari IOG dan juga dari tim Bonafide. Sebuah close combat battle antara kedua tim ini dan sebuah vehicle yang dimeledakan menyisakan satu player dari Bonafide di dalam. Dikejar saja, tapi masih bisa ditahan dari bagian dalam sana. Sebuah permainan luar biasa dari Bonafide, tapi IOG memenangkan fight kali ini. Dan ternyata satu orang masih dari bagian belakang datang dan menjadi penyelamat antara IOG dan Bonafide. Ya, war yang tadi chaos banget sih bisa dibilang. Karena tadi IOG datang, tiba-tiba ditubruk sama Bonafide juga. Betul. Sebenarnya awalnya tuh mereka nggak sadar satu sama lain ya. IOG tuh masih fokus sama Onyx juga. Bukan Onyx. Tadi ada The Pillars, terus ada juga Morph, ya kan. Mereka masih fokus, tiba-tiba yang datang bukan mereka, tapi malah tim lain. Betul. Dan alhasil Bonafide yang harus tereliminasi dengan 2 poin kill saja di posisi ke-15. Yes, betul banget. Sangat disayangkan tentunya dua tim saat ini setelah Nara. Bonafide berikutnya mendapatkan 2 kill dari IOG tentunya dan Morph yang tadi kehilangan Jaxi sudah melakukan rotasi dan mendapatkan sebuah chop point untuk bertahan sementara. Yes, betul. Sementara untuk kill terbanyak masih dipegang oleh IOG dan Siren masih bertahan di compound yang sama. Sudah mulai mendeteksi adanya hawa-hawa jahat di depan ada Pillars. Sudah ada beberapa peluru tadi masuk juga dan mereka tidak akan bergerak. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan compound ini karena mereka berada di titik tengah zona. Yes, betul banget. Sebuah chop point yang sangat baik dari Siren tentunya. Begitupun dari The Pillars tadi. Keduanya berbagi compound yang cukup dekat. Kedua tim ini namun masih saling scouting satu sama lain. Di bagian atas tadi kita lihat ada Morph dan tim-tim lainnya menandakan sudah banyak tim yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam zona dan sudah mulai hold position mereka masing-masing. Ya, betul sekali. Dan ada sedikit calm before the storm karena mereka semua bakal nunggu circle keempat. Karena ini biasanya menjadi titik putar baliknya ya untuk di circle keempat, di mana mereka akan berusaha untuk menghindari blue zone. DPS-nya udah mulai sakit banget. Dan zonanya ternyata mantul ke open field milik Aura dan The Pillars ya. Tiba-tiba zona menuju ke arah barat daya. Yang tadinya kita lihat Severny atau bahkan Siren yang sudah mulai aman di bagian central zona, justru saat ini zona menguntungkan bagi Aura yang sudah berada di bagian tengahnya. Namun harus hati-hati karena di bagian tengah berarti sandwich di berbagai sisi. Ya, betul sekali. Dan tadi sempat gue lihat Aerowolf udah berada di utara, berarti mereka benar-benar late rotation berusaha untuk menghindari tim-tim lain. Tapi ternyata di utara malah rame. Menghindari selatan ke utara, utara malah rame. Dan zonanya kepantulnya ke bawah. Itu dia. Sedih. Menandakan para tim sedih tadi yang dari utara harus mulai bergerak lagi ke arah selatan menuju ke arah barat dari zona. Sekarang Siren, Moxpay yang mulai rotasi oleh EVOS di-cut satu orang dan menjadi sebuah confirm kill. Di sini Liquid mencoba untuk take sebuah grenade ke bagian atas. Ya, sudah mulai dimasak matang-matang nih, harusnya matang, tapi ternyata di depan nggak ada pasien yang mau makan granatnya. Dan sementara kita melihat masih ditungguin aja dari tim Red, mereka melakukan split 2 di rumah, 2 di atas high ground, dan dari Ion Esports sendiri pun mereka berkumpul di satu rumah. Betul sekali, sebuah deja vu fight tentunya. Kalau kita lihat di awal tadi, Red Rocket sempat melakukan sebuah scouting ke arah Ion. Sekarang mereka bertemu kembali di zona keempat. Kedua tim ini masih saling mawas, masih saling melakukan sebuah shoulder pick untuk menentukan exact position dari masing-masing tim. Dan mungkin akan ada utility yang dilemparkan sebentar lagi. Sementara di sisi lain juga sudah mulai ada fight yang terjadi, baku tembak, ada pelemparan smoke grenade ke depan, sepertinya untuk menghalangi vision dari tim musuh. Heroes di sana sudah mulai terkikis juga, darahnya terlihat. Auro mau melemparkan granat, tapi ternyata Heroes sudah cabut dari tempat tersebut. Yes, betul sekali. Long fight terjadi di sini karena kedua tim berada dalam zona, mempunyai compound, ada chop point berupa slop di bagian lembah kecil juga bisa digunakan oleh Quan Corey dan temannya. Dan ini dia, mengapa tadi Siren ada satu player yang bisa dikonfirm jadi kill, karena 69 atau 69 tiba-tiba datang menjadi contender dekat mereka. Ya, betul sekali. Saling berusaha untuk merebut compound pastinya karena zona juga udah mulai bergerak menuju phase kelima. Dan dari Liquid, oh my god, itu persis di depan dia itu ada Haki, diubah menjadi senjata, di spray down ke depan sana, tapi Haki berhasil menghindar dan melakukan healing di balik tembok.
Betul sekali, sebuah close combat yang sangat dekat dari bagian Quan Cory dan juga Heroes mencoba untuk melakukan sebuah barrier system, tapi ada sebuah smoke yang menghalangi di antara keduanya ke arah tim Ion Esport. Haki masih menjaga dari bagian luar, sebuah pick yang sangat baik dari Haki namun tidak mampu untuk knockdown ke arah tim Ion. Masih fight di dalam compound ini dan masih bisa ditahan dari Ion maupun dari Haki. Ya betul sekali, Haki seorang diri saja di dekat rumah ini. Heroes sudah mulai mendekatkan diri ke depan sana, tapi ternyata Haki ter-take down oleh Ion. Aura nampaknya sudah mulai, ada granat masuk ke dalam, meledak, sudah mendapatkan satu player dari Ion. Harus segera di-revive karena dari tim Red sudah mulai mendekatkan diri. Betul sekali, sebuah net dilemparkan justru malah melenceng ke arah kanan, tidak mengarah ke dalam rumah. Sangat disayangkan tentunya Ion. Kembali kuat sini sudah melakukan sebuah revive ke arah temannya. Satu orang dari Red Rocket masih cukup kesulitan untuk bisa di-revive karena Haki baru bisa masuk ke dalam rumah sekarang. Masih ada sebuah smoke untuk menghalangi antara Quan Cory dan juga dari player-player Red Rocket lainnya ke arah Ion. Dan mereka kembali lagi menahan fight, menurunkan tempo kembali karena masing-masing sudah bisa setup posisi. Dan Ion ternyata mengambil sebuah agresivitas mulai ke arah kanan. Ya, seperti akan dilakukan backstep. Semua tim Ion sudah mulai keluar dari rumahnya, bakal ketemu sama Kwangsi seperti di depan sana. Auro melakukan spray terhadap Cory, tapi ternyata harus terkena kembali pada kali ini. Bakal ada backstep, bakal ada backup, tapi ternyata tidak cukup. Liquid sudah rescue dan berhasil mendaunkan satu player dari Red. Benar sekali, sebuah barrier system yang cukup baik dari Ion Esport tentunya. 2 knockdown tapi masih bisa untuk di-revive dan Heroes tidak ingin melanjutkan sebuah fight karena dia tahu dia kalah secara utility dan juga secara weapon. Dia lebih milih untuk merevive teman-temannya, sedangkan di waktu yang bersamaan pelan tapi pasti ini adalah bom waktu karena Ion sudah kembali kuat dan ini akan menjadi mimpi buruk bagi tim Red Rocket ketika mereka akan mulai melakukan rotasi. Iya betul sekali, hanya ada waktu 15 detik, ini bakal menjadi neraka zona ya kalau mereka tidak segera bergerak karena di depan sana udah banyak banget tim-tim yang menunggu kehadiran mereka. Yes, betul sekali. Tiba-tiba di bagian utara selepas Calm Before the Storm udah mulai ramai, tapi di sini kembali lagi sebuah fight dari Ion dan juga dari Red Rocket. Tidak ada utility yang cukup kuat. Justru Red Rocket tereliminasi dan Ion Esport killing spree. Yes, bangkit kembali dengan 4 orang. Ion langsung saja berlari menuju ke dalam zona ya. Semua tim sekarang banget. Yes, betul banget. Saat ini atau mencari sebuah batuan atau pohon-pohonan, bahkan kendaraan pun banyak digunakan sebagai forting saat ini. Yes, betul sekali. Dan IOG menyisakan 2 player saja, F2A dengan Kunyit yang sudah mendapatkan 5 kill, berada di tengah-tengah antara banyak sekali tim di depan. Dan artinya ini bakal menjadi bahaya kalau mereka nggak, misalkan ada tim-tim yang mulai mendapatkan shoot kepada arah mereka, dan ternyata pada kali ini Onyx satu player 2 bahkan eliminasi karena ada backstep dari Ion. Betul sekali, itu dia tidak boleh terlalu fokus tentunya dengan tim yang ingin kita lawan, harus menjaga bagian belakang kita. Namun mungkin karena dari Onyx juga sudah kehilangan manpower cukup banyak, agak cukup sulit untuk menjaga belakang dan Ion mendapatkan kill dari 2 player Onyx. Di sini ada sebuah spray dan juga ke arah tim Louvre di sini dari arah Wolf, hampir saja mendapatkan, tapi kembali lagi sebuah slop yang digunakan dari Louvre masih bisa menyelamatkan nyawa mereka untuk berlaga di zona ke-6 selepas lagi. Wah, ini bibir zonanya ramai banget, semuanya membuat suatu garis vertikal dan Dubs pun terkenok sama sakitnya zona. Ini udah mulai masuk ke zona ke-6. Kalau mau TB-in zona juga akan sulit karena butuh banyak sekali boostingan, healing terlebih. Dan sementara kita lihat masih banyak sekali tim yang melakukan fight pada kali ini. Aura berusaha untuk mempertahankan compound yang mereka punya karena sebentar lagi akan dipush oleh Ion Esports. Bakal ada granat yang dimasak dari Red Face, dilemparkan ke depan sana. Bakal meleduk ke Roses di depan. Pas banget 3-point shot untuk Red Face. Luar biasa sekali, sebuah point shot yang sangat-sangat akurat dari Red Face in ke arah tim Aura. Menyisakan Steve saja di dalam rumah itu sendirian. Lemparkan kembali Nate dari Red Face and Will it connect. Ternyata justru ke arah bawah dan Void tereliminasi di peringkat ke-9 masih dengan utility battle. Ini dia sebuah net dilemparkan kembali ke arah Steve di depan sana, masih tidak connect karena rumahnya ternyata agak berliku. Masih bisa dimaksimalkan oleh Steve untuk berjaga di sana. Iya betul sekali, dan nampaknya Red Face tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, bakal langsung digerebek aja rumahnya mencari player-player aktif dari Aura. Ternyata di sebelah yang ada Steve-nya, di situ Roses juga bakal dibiarin bleeding out aja. Sudah mulai di-push pada kali ini, teman-temannya berada di posisi lain ya, dan Steve melakukan close combat pada kali ini. Dua-duanya saling terkena knockdown, tapi backupnya terlalu jauh.
untuk Aura. Betul sekali, Aura terlalu jauh, mereka split 2-2, berhasil menahan Onyx, tapi justru Ion dengan 4 orang move as a team, swarming in ke kompon ini, dan mendapatkan 2 player dari Aura. Kembali lagi Ion memenangkan fight. Masih ada Jaden nih, Jaden datang tiba-tiba, sangat dekat, tapi knockdown juga, karena kembali lagi Ion sudah settling up position lagi, menyisakan Roses di bagian, atau Kenzie, atau Kenzie. mantannya, Rosezi ya, Iya, masih ada di atas tadi. Ya tadi gue gak tau kenapa Jaden turun sendirian aja, dikirain bakal backup sama Casey, tapi kayaknya Casey bakal dibiarin di dalam circle untuk mempertahankan placement. Dan nampaknya dari tim Aura sudah harus kehilangan 3 playernya. Dari Casey, ini bakal sulit juga untuk menjaga area open field seorangan diri saja. Dan sementara tim-tim lain masih melakukan fight, ini yang paling kalem di sini, tapi sudah mulai rontok satu persatu juga. Atau Pillar sudah mulai tereliminasi, puas di posisi ke-7. Betul sekali, ini akan menjadi berbahaya tentunya bagi Aura, menyisakan 1 player. Di tempat lain juga udah mulai ada shooting gallery terjadi antara Ion dan juga Aerowolf. Ion benar-benar nyayur sekarang. Tadi udah ada 8 kill, bahkan 10 sekarang Ya. udah didapatkan oleh Ion. Dan ini akan menjadi sebuah Puncak atau klimaks dari map Erangel. ya, sebuah sistem yang baik sekali dari 21 Esport tadi, masih dengan kedua player yang saling mengamati satu sama lain. Zona ke-8, permainan belum selesai di sini. Liquid bergerak agak agresif, mencoba menggerakkan sebuah mobil. What a play dari Liquid. Dia lebih milih untuk membuat barricade, and that is a good play dari Liquid Ion Esport sendiri. Iya betul, dia langsung mengubah strateginya, mobilnya dibuat fortingan, sepertinya diganti Dasha dengan Ji bakal langsung ditembakin untuk membuat barikade pada kali ini, karena posisinya dekat banget dengan circle, dan dia siap untuk memangsa tim-tim atau player lain yang akan masuk ke dalam circle. Betul banget. Ini masih ada 15 detik sih, masih ada waktu buat setup. Yes, betul banget. Ada Vehicle waktu. dimeledakan oleh Liquid dan mereka sekarang sudah menguasai circle. Tinggal menunggu pergerakan dari Morph dan juga 21 Esport. Permainan luar biasa banget dari Ion Esport tentunya ya. Iya, dan ini Morph bakal sabar banget sih. Dia punya chance. Dia punya chance untuk chicken dinner kalau misalkan tim 21 dengan Ion gontok-gontokan, rontok gitu kan. Nanti tiba-tiba dia keluar, tara, halo. Halo, saya adalah orang terakhir yang menjadi mimpi buruk kalian. Iya kan? Nah, dan kita menunggu sampai circle mengecil, semuanya bakal merayap, ini open field banget. Kalau dari 21 sendiri pun mereka nggak punya fortingan sama sekali. Ion masih unggul dalam dari segi defensif dan obstacle-nya. Yes, betul banget. Ada sebuah spray karena vehicle mencoba untuk dimeledakan, tapi ternyata Red Face Ain mendapatkan aneh dari 21 Esport, dan Morph nomor di sini akan mendapatkan sebuah steal kill kah? No, ternyata ke arah 21 Esport yang lain, dan itu membuka posisi dia atas dirinya, dan Ion Esport winner chicken dinner.